Teman-teman, saya hari Minggu tanggal 22 Mei membuat sebuah video. Sekarang Selasa tanggal 24 ingin membaca lagi tulisan yang dibuat pada tahun 2003 karena pemikirannya itu sama, yaitu tentang belajar bersama lintas generasi. Nah, saat itu sudah dipikirkan bagaimana pembelajaran yang bagus di universitas agar dapat melahirkan orang-orang lulusan perguruan tinggi yang makin tinggi mutunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, di keluarganya, juga tentu saja persoalan bangsa dan kemanusiaan. Ada pertanyaan dalam hati, 2003 itu kan sudah sekitar 18-19 tahun yang lalu, kenapa lulusan yang bermutu tinggi yang memperoleh tempat, memberi kesempatan untuk mereka menyumbangkan karya-karyanya dalam masa baktinya, itu belum banyak yang menempati posisi-posisi strategis. Sebetulnya kalau dihitung dengan jari, juga sudah kebanyakan jarinya tidak cukup. Namun dibanding kepentingan negara yang demikian luas, itu tentu saja timbul semangat lagi. Bagaimana kalau cita-cita tahun 2003 itu dikontekstualisasikan sekarang pada saat langkah-langkah dan manuver politik mulai makin hangat, itu bisa teman-teman diajak belajar bahwa langkah politik yang dibuat oleh para pegiat bidang politik itu ya terdistribusi normal. Ada yang bagus, ada yang rata-rata, tapi ternyata yang kurang bagus itu juga cukup banyak sehingga teman-teman muda dapat kita ajak belajar memilah dan memilih, akhirnya membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, akan saya buka kembali ya catatan tahun 2003 itu akan kita coba dulu warna pemikiran itu seperti apa. Nah, demikian dulu, mari kita lihat bersama-sama catatan tahun 2003 tersebut. Nah, kita baca bersama catatan personal tahun 2003. Ini sebuah kenangan indah bagi saya. Lingkaran pertama maksudnya menggambarkan bahwa ada generasi yang paling muda yang pergi ke masa depan sebagai generasi baru yang ciri utamanya mempunyai dinamisme yang terpuji dan entusiasme yang terpuji. Selain generasi yang paling muda, ada generasi paling senior yang cirinya adalah sudah mampu memformulasikan pengetahuan dan pengalamannya, punya kebijaksanaan dan telah memilih arah yang pasti untuk jalan kehidupannya ke masa depan. Selanjutnya adalah generasi pertengahan, cirinya adalah established atau sudah mantap dengan kekuatannya dan pengalaman-pengalamannya. Nah, catatan ini dibuat pada tahun 2003 tersebut, ini bersamaan dengan inisiatif bagian depan, bahwa dalam AUN atau Asian University Network dibentuk sub-network yang disebut SIDNET, singkatan dari Southeast Asia Engineering Education Development Network. Cita-citanya atau orientasinya adalah untuk menciptakan katalis yang melakukan percepatan untuk sinergi optimal
atau yang satu memperkuat yang lainnya secara optimal untuk pendidikan tinggi teknik di tingkat kawasan ASEAN. Pada saat awal tersebut dibicarakan sangat mendalam tentang perencanaan untuk proses belajar yang sebaiknya itu bagaimana. Dan tujuan bersama yaitu ingin meningkatkan ekonomi ASEAN yang berperan itu adalah HEI, itu dekat gambar busur panah, Higher Education Institution atau perguruan tinggi. Nah, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, di Filipina, Malaysia, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya itu diajak membentuk sebuah jejaring yang bekerja sama untuk membuat perencanaan dari proses pendidikan yang baru. Dan utamanya yang dikembangkan yaitu perkuliahan dan riset. Yang dibangun tentu saja budaya baru dalam pembelajaran dan budaya baru di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Itu kelihatan gambar panah ke arah sasaran yang pada awalnya pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut diberi fasilitas oleh SIDNet, mulai dari dana pemerintah Jepang yang ingin memiliki jejaring erat dengan negara-negara ASEAN. Nah, itulah ceritanya tentang network ASEAN dan Jepang untuk mengembangkan pendidikan tinggi teknik, yang satu memperkuat yang lainnya. Di Renung tahun 2003 sudah berpikir dan mengambil langkah-langkah nyata. Ternyata jumlah yang terdidik bagus dan mengisi pool of leaders kepemimpinan, jumlahnya belum mencapai ambang batas critical mass yang dapat mencipta kesuksesan yang diharapkan. Ini artinya jumlahnya masih kurang. Meskipun pendidikan sudah berusaha keras, hasil orang yang menjadi pemimpin betul-betul berkualitas tinggi, itu jumlah yang dapat menduduki posisi-posisi strategis, jumlahnya masih sangat kurang. Dan apabila direnung lebih mendalam lagi, terasa akhir-akhir ini bahwa tontonan di media sosial masih terlalu banyak kekeliruan memuja sosok, mencela sosok. Belum cukup banyak yang membicarakan sinergi para warga negara melalui upaya kombinasi dan sintesis pengetahuan dalam format interdisiplin dan transdisiplin. Oleh karena itulah, marilah kita menambah semangat dan kepiawaian untuk belajar lintas generasi tadi, yang satu memperkuat yang lainnya. Terlintas di pikiran satu pengalaman personal. Saudara-saudara kita warga bangsa di desa-desa, sampel bagus yang sudah saya buktikan sendiri, cerdas kuliah dan cerdas bekerja. Mereka bisa diajak membuka jalan baru yang benar guna mencipta kesejahteraan dan kebersamaan gotong royong, mantap menuju kemajuan bersama, mencipta masa depan yang gemilang. Memberantas kemiskinan solusinya jelas ada dan tidak sulit bila dilakukan bersama-sama dengan kerukunan dan keikhlasan. Ada pengalaman dan ditulis di banyak buku bahwa setiap orang itu hampir semuanya masih memiliki kemampuan dan kecerdasan yang tersembunyi, oleh karena proses hidupnya itu belum benar.
Jadi apabila kita mengajak siapa saja untuk bersama-sama membenarkan proses hidup, tentu saja kemiskinan itu dapat dihilangkan dengan jalan yang tidak sulit sama sekali, oleh karena memang setiap orang itu mempunyai talenta untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan tersebut. Nah, itulah bacaan saya tanggal 24 Mei yang sekarang sudah menjadi bacaan kita bersama. Mudah-mudahan ini menimbulkan inspirasi dan menambah semangat kita untuk menjadi makin cerdas, memilah dan memilih berbagai informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya masing-masing memutuskan sendiri jalan masa baktinya agar dapat berkontribusi sebaik-baiknya untuk masyarakat, bangsanya, kemanusiaan, dan tentu saja juga untuk keluarganya sendiri. Saya akan menutup perjumpaan di video ini dengan gambar 2 hari lalu tentang bunga-bunga yang tentu saja apabila dirawat dengan baik itu akan mekar indah pada saatnya. Mungkin demikian dulu, sampai jumpa lagi untuk video berikutnya.